Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa qayyum wa atubu ilaih. Li hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-nafa'a bi ulumihi wa ulumikum fid dharain. Amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil alim radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, pertama-tama kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kekuatan iman dan Islam sehingga kita masih dapat melanjutkan membaca kitab Hidayatus Shalihin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melewati kita duduk bersama di pengajian ini, kita selalu dalam lindungan rahmat dan ridhonya, dan mudah-mudahan kita selamat dunia wal akhirat seketurunan. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pasal yang ke-10 dari sifat-sifat yang tercela. Berarti malam ini kita malam yang terakhir membaca sifat-sifat yang tercela. Bermula pasal yang ke-10 pada menyatakan riya. Adapun riya maka yaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Lagi ijma segala ulama akan hukum haramnya riya. Lagi dicela oleh syara. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Sambungan ayatnya, wa yamna'unal ma'un. Maka binasa bagi orang yang sembahyang, yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka, yang melihatkan mereka itu akan sembahyang mereka itu akan orang, supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Jadi kalau kita sembahyang, ada di hati sedikit supaya dibesarkan orang, supaya dimuliakan orang, supaya dihormati orang. Lalu di dalam sembahyang tadi ada pula merubah akan kelakuan yang ada di dalam sembahyang. Artinya ditata dengan rapi sekali supaya dilihat orang itu sembahyangnya khusyuk. Nah, ini dicela dalam hukum Islam, dalam hukum syara. Dan ini namanya adalah syirik. Syirik itu terbahagi kepada dua. Ada syirik yang besar, ada syirik yang kecil. Syirik yang khafi adalah ada syirik yang zahir, ada syirik yang khafi. Yang zahir itu seperti berkata-kata langsung, tidak ada di hati ini menyandarkan kepada Allah. Nah, itu syirik yang zahir. Seperti kita berkata, dengan usahaku inilah aku bisa menjadi sukses. Tidak ada di hati kita berkata Allah. Nah, itu syirik yang zahir. Dengan sehatnya badanku, lalu aku bisa bekerja dengan maksimal. Bisa aku ini bekerja dengan maksimal, dengan kesehatan. Tapi tidak ada di hati kita menyandarkan kepada Allah Ta'ala bahwa segala usaha apapun itu adalah dari Allah Ta'ala juga. Nah, maka itu hukumnya adalah syirik yang zahir. Apalagi sampai kita ini berdukun,
Nah, kalau berdukun itu jelas zahir syiriknya sudah. Percaya kepada dukun, tidak percaya kepada Allah. Nah, ini sudah jelas. Lalu bagaimana dengan yang khafi? Kalau yang khafi ini hanya melakukan atau memperbuat amal ibadah, ada di dalam hatinya ini supaya dipuji oleh orang, ada di hatinya supaya dimuliakan orang, ada di hatinya supaya diagungkan orang. Nah, itu syirik khafi. Karena setiap ibadah apa saja itu yang tidak karena Allah Ta'ala, maka itu hukumnya sudah syirik tadi. Jangan kita ibadah ini meminta hormati orang. Kita minta nilai dengan Allah saja, jangan minta nilai kepada makhluk. Contoh yang paling enak, yang paling nyaman bahasa Banjar. Allahu Akbar, sendirian sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar. Allahu Akbar. Allahu hamidah. Allahu Akbar. Artinya sekadar kewajiban saja sembahyang. Begitu di belakang ini ada kawan jadi imam, begitu di belakang ini ada calon mertua atau mertua, begitu di belakang ini ada sahabat, usollinya pun beda sudah. Sholli fardhul maghribi salasa raka'atin, pakai ain, fasih, mustaq, mustaq pakai qalqalah kubra, mustaqqa, padahal qalqalah sugra atau mustaqqa bilal kiblati adaan imaman lillahi. Allahu Akbar. Nah, beda kan? Karena di hatinya ada sedikit minta nilai dengan orang yang di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Biasa mat arid lisukun 2 harkat aja, tapi karena ada kawan tadi di belakang atau mintuha atau siapapun, berubah menjadi 6 harkat. Ada di hatinya getaran itu minta nilai. Nah, itu namanya riya, syirik itu, syirik yang khafi, dan itu tidak mendapat pahala sama sekali. Apa tadi? Fawailun, mendapat neraka wail. Sembahyang aja dapat neraka. Bagaimana kalau kita sembahyang? Hah? Ada kaum bayangkan Banggapar sembahyang aja Banggaparai dapat neraka. Apalagi ada sembahyang. Tapi kisahnya sembahyangnya itu karena riya. Makanya ulun sudah sampaikan bahwa amal yang tidak ditolak Allah Ta'ala 3: salawat, istighfar, sedekah, wakaf, infak, hadiah. Jadi yang 3 ini jangan tidak ada dalam sehari. Karena ini mau riya, mau tidak, mau di hadapan orang, mau di belakang orang, mau sendirian, mau berkawan, tetap diberi pahala. Kalau sembahyang kada. Sembahyang bila berubah daripada tingkah sendirian dengan orang banyak, nah itu sudah lain dah ceritanya. Lain sudah ceritanya. Apalagi kalau hendak ditambahi menuntut ilmu, nih duduk di pengajian ini mau riya kamu apakah, tetap diberi pahala Allah Ta'ala. Nuntut ilmu seperti ini nih, kita baru selangkah berjalan dari rumah, itu sudah dihapus oleh Allah Ta'ala dosa. Dan malaikat berbangga-bangga memuji dan menaungi, memayungi kepada orang yang berjalan menuntut ilmu. Artinya malaikat itu berdoa kepada Allah, memintakan ampun kepada orang yang berjalan menuju ilmu agama. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunilah seluruh dosa-dosa orang yang berjalan menuju ilmu agama ini. Itu selangkah cuman.
apalagi 2, 3. Lalu bagaimana dengan sepeda motor? Kalau sepeda motor tuh dihitung satu putaran selangkah, 2 putaran 2 langkah, 1 putaran tuh lebih selangkah, paling kata 3 langkah seputaran itu. Jadi dihitung langkah, diperkirakan berapa langkah 1 putaran. Nah itu sama aja juga kurang lebihnya. Jadi luar biasa pahala yang diberi oleh Allah kepada orang yang menuntut ilmu agama, Bang Somad lah. Sampai-sampai Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang tidak kasih kepada ilmu, maka tidak ada kebajikan atau kebaikan padanya. Orang ini tidak cinta dengan ilmu agama, orang itu tidak kebaikan, kata Imam Syafi'i. Dan barang siapa yang tidak ada kebaikan padanya, maka jangan engkau dua dengan orang tersebut. Pertama, jangan berteman. Yang kedua, jangan berkenalan. Karena rugi, kata Imam Syafi'i, bagi kita mengawani orang yang tidak mau menuntut ilmu agama atau tidak suka. Pengajian yuk, aku masih anom lagi aja. Pengajian kayak kita, situ aja dulu aja, aku belum lagi kena aja Allah. Tanggal 14 bulan Januari bertepatan dengan hidup 26 Rajab, insyaallah ulun melaksanakan umrah ke Baitullah. Jadi ada di antara orang yang diajak oleh teman yang lain, katanya aku aja kakainah aja dulu melaksanakan umrah tuh. Takutan karena buliknya kalau pilih kelakuan kada berubah. Kenapa pulang kaina? Padahal duit sudah ada, awak sehat, tapi kelakuan tadi takutan. Dan ini banyak sekali diucapkan oleh jamaah-jamaah. Ada yang sampai meninggal kada hendak berhaji. Marah umanya kau aja berangkat, aku kada sanggup, aku kada bisa baca doa. Orang berhaji berumrah itu bukan hendak merubah kelakuan. Orang berhaji berumrah itu bukan hendak baca doa. Orang berhaji berumrah itu mencari ridho Allah Ta'ala, satu. Yang kedua, karena ini berduit. Engkau dapat duit, kita kau ke Mekah. Bujur kah, Pak Haji? Kawalah ke Mekah dapat duit. Januar, kawalah. Ada kawa paling kada berjual tanah satabol. Amun sakilan 2 kilan jam menjual tanah, ada kawa hendak ke Mekah. Jadi mencari ridho Allah Ta'ala. Jadi kalau ada nanti Pak Haji datang di Mekah disuruh baca doa, dia tidak mau, jangan disuruh lagi. Mungkin Hidin hanya melaksanakan kewajiban, Hidin bukan bisa baca doa. Awalnya Hidin cuman berusaha biasa saja, gawe kayak orang juga. Hidin kada ada betul baca doa selamat. Sebelumnya kada suah kalau kita menyuruh Hidin untuk baca doa selamat. Saat diberi haji suruh baca doa selamat, makanya orang kada hendak. Jadi kalau ada Pak Haji duduk di Muhalawang waktu orang bawa, jangan heran. Mungkin sidin kada cucuk begana di tawing halat. Karena di tawing halat itu suruh orang baca doa karena ngalih urusannya. Hidin jangankan doa hawal, doa sapu jagat aja. Tuh mah balik tahu sapu jagat. Rabbana atina tuh. Nah, jadi kalau hendak berhaji umrah wahine mun ada berduit awak sehat. Bila awak sehat, duit ada, wajib hukumnya kata Imam Syafi'i. Jangan menunggu kaina lagi, ini kaina aja aku masih kelakuan, masih kayak kakanakan lagi. Padahal umur sudah 40-an, 50-an. Besok belum tentu kita sempat. Besok pas kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, awak lumpuh. Nah, awak lagi menggawe, ada kawan lagi. Duit ada, awak kada sehat lagi. Kelakuan berubah sudah umpamanya menjadi baik karena kelumpuhan tadi. Jadi ke sana itu bisa aja orang berubah. Kita mencari ridho Allah Ta'ala, mudahan diterima umrah dan haji kita diterima. Kalau diterima Allah Ta'ala, pulang kampung bisa spontan 180 derajat berubah daripada kebiasaan. Ada yang takutan kalau kada melihat Ka'bah, ada yang takutan kalau garing sampai ke sana. Ada yang takut lagi kalau meninggal di sana. Padahal untung meninggal di Madinah, tapi di Makkah rugi. Karena kuburan Abu Lahab, Abu Jahal di Makkah.
Mati di Makkah atau kumpul Abu Jahal Abu Lahab. Amun di Madinah Nabi Muhammad yang meninggal di sana kumpulan Nabi. Berarti rugi lah kalau mati di Makkah kan. Itu sebagai anu aja. Iklan ya. Bagus saya mati di Makkah atau pemilihan kan baik ya, matinya juga asal bersyahadat biar di Makkah matinya muntang anga mati baik juga. Nah jadi artinya kita beribadah ini mencari ridha Allah Ta'ala, jangan menunggu-nunggu nanti itu, karena nanti itu adalah syaitan. Kemudian sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qila wa ma huwa? Qala ar-riya'u. Yaqulu Allahu azza wa jalla yawmal qiyamati idza jaza al-ibadu bi'amalihim idhabu ila alladhina kuntum tura'una fanzuru hal tajiduna indahum jaza. Bahwa yang terlebih aku takut, barang yang kutakuti atas kamu itu yaitu syirkul asghar. Maka sahabat bertanya kepada Nabi, apa syirik yang asghar itu ya Rasulullah? Maka sabdanya Nabi, yaitu riya. Lagi akan disebutkan. Jadi riya ini paling ditakuti oleh Nabi. Aku paling takut kata Nabi dengan riya itu. Syirik asghar itu adalah syirik yang bentuknya beramal minta nilai orang lain. Nah ini jaga sekali hati kita seperti ini, jangan sampai kita beramal itu minta nilai dengan orang. Tapi kalau ada berubah di perjalanan, nah itu kita minta ampun aja dengan Allah Ta'ala. Sahajaku beramal lillahi ta'ala, sudah ya lagi. Begitu nanti kita diangkat orang menjadi imam, lalu ada sedikit hati ini merasa gembira karena ada yang mengagungkan kita. Minta ampun kita Allah Ta'ala, minta ampun kepada Allah Ta'ala karena kita ini ada sedikit tadi gembira pada ketika dipuji orang. Tadi ingat dengan itu adalah nikmat Allah Ta'ala. Kalau kita ingat nikmat Allah Ta'ala, insya Allah jauh dari riya. Bila ada orang memuji, nikmat Allah. Bila ada orang mencela, ingatkan ini ujian dari Allah. Bila tidak dipakai orang, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Untung kita tidak sibuk, ya kan? Tidak sibuk. Dulu ada seorang guru, kada dipakai nggak? Guru ini kada dipakai. Abahnya gurunya oleh guru sekumpul, yaitu Syekh Saman Mulia. Syekh Saman Mulia ini mengaji di Martapura sampai khatam, sampai tamat. Kemudian mengaji di Makkah 18 tahun. Yang kuburnya itu berdampingan dengan abah guru sekumpul. Karena beliau itu guru rohani dari abah guru sekumpul. Begitu datang dari Makkah 18 tahun, ketemu dengan orang acara haul di kampung. Beliau duduknya di samping pintu. 18 tahun di Makkah berarti 18 kali haji lah. Alim pulang orangnya. Jadi beliau itu selama pulang, selama di rumah orang itu, artinya disuruh membaca tahlil. Guru Saman Mulia ini kalau ulun tidak keliru, beliau tidak pernah mendongak ke langit. Jadi kalau berjalan itu bertunduk gitu. Daunnya cangang ke atas ke langit. Jadi kalau turun dari rumah menuju ke suatu tempat, beliau tunduk kepalanya ke bawah, tidak mau mendongak ke atas karena orangnya sangat tawadhu. Jadi beliau tadi tidak mau disuruh membaca tahlil, kata beliau yang lain aja, tunduk kayak lagi. Selesai baca tahlil lalu disuruh orang membaca doa haul.
Kata orang, ayo mana nih nang 18 tahun di Mekah, tolong pang bantu kami membaca doa haul. Lalu cangang Syekh Mulia. Mulia itu kan anak Abah Sidin, cangang Sidin. Lalu beliau berkata sambil mengangkat kepala, adalah kitab perjanjinya. Biasa doa haul itu kan dalam berjanji. Adakah kitab berjanji? Karena orang ini di acara haul, tuan guru banyak di situ. Untuk apa dengan kitab berjanji? Banyak orang yang hafal doa haul. Nah, jurang 18 tahun di Mekah kada hafal doa berjanji. Akhirnya kada disuruh orang. Nang lain baca doa, Allahumma ja'alna ya maulana li alaika dzikrin na'amika syakirin wa qadaika wa balaika wa qadrin nasabina halim marzuqina al-harami mausumin sampai habis. Bulik. Sampai ke rumah Syekh Mulia menangis. Nah, apa yang kau bikin di Mekah selama 18 tahun? Kenapa ikam ini kada hafal doa haul? Orang menyuruh ikam mencari kitab berjanji. Beliau diam. Karena didesak, lalu beliau berkata, ayah, ulun hanya menanya adakah kitab berjanji, dan ulun tidak ada mengatakan ulun tidak hafal. Hanya mengatakan adakah kita berjanji. Kalau ada kan nyaman baca. Tawadul kok. Orangnya sudah hafal tapi tidak mau menampaikan hafalannya, tetap pakai kitab. Nah, itu saya saman tak. Jadi karena beliau ini sudah ketahuan tidak alim, alasannya tidak hafal doa haul tadi, lalu beliau tidak dipakai dan tidak disuruh mengajar di Banjar. Lalu beliau tiap hari gawian maunjun. Nah, ini kisah maunjun. Unjun aja gawian. Tapi maunjun di laut, di sungai. Ada maunjun nang sumur kawan, Bang. Banyak ulihan maunjun tuh tadi. Jadi di masjid ini kan orang pengajian seperti ini. Nah, idin tunduk mendengarkan orang pengajian. Pak, Bu, ketahuilah Saman Mulia itu Quran sebiji dalam kotaknya, tafsir Jalalain dalam otaknya, kitab yang penuh dalam lemari yang begitu banyak dalam otak beliau. Tapi orangnya tawadhu, rendah hati, dan tidak ada yang tahu bahwa beliau itu orang alim besar. Kapan beliau ini ngajar, kapan beliau ini dipakai di masyarakat? Pada ketika sampai suruhan dari hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah Nabi yang menyuruh, baru beliau mengajar ilmu. Nah, ada lewat mimpi, lewat jaga. Ya kan kita lawan Nabi itu bisa aja ketemu lewat jaga seperti ini. Nah, ya man yakhtubu yusalahu. Apa lagi? Ya qadhatan wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima. Siapa yang hendak berkhitab, artinya berhadapan, yakhtubu, berbincang dengan Rasulullah, baik di waktu jaga atau di waktu mimpi, berselawatlah kepada Rasulullah. Berarti ini kan dalil bahwa kita bisa bicara dengan Rasulullah. Karena barang siapa yang pernah bermimpi Rasulullah di waktu tidur, maka dia akan bicara juga dengan Rasulullah di waktu jaga. Nah, di waktu jaga ini ada dua pendapat ulama. Ada yang waktu hidup di dunia, ada juga nanti setelah meninggal. Dan ulun empat keduanya. Di dunia bisa, di akhirat pun bisa. Nah, jadi sudah disuruh oleh Rasulullah mengajar, baru beliau mengajar. Kita belum tamat di pesantren lagi sudah berserupan panjang, berceramah sudah kemana-mana. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi ujar jemaah, anak siapa toh? Nah, kita hendak minta nilai lawan orang. Bukan saya mengatakan bahwa orang ini minta nilai, artinya guru aja belum menyuruh lagi, apalagi Rasulullah, kan gitu.
Kita nih paling tidak membuka pengajian ini disuruh oleh Pak Guruan. Jadi bermanfaat ilmu yang hadir, bermanfaat ilmu orang yang mendengarkan. Bisa dia menerima dan bisa dia menggawi lawan ilmu yang didengarkannya itu. Karena dia ini disuruh oleh gurunya sudah. Kemudian firman Allah Ta'ala berfirman, pada hari kiamat apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu, pergi kamu kepada mereka itu yang ada kamu perlihatkan akan amal kamu akan dia, maka kamu tilik adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balas segala amal kamu. Jadi kalau kita di dunia ini sibuk minta nilai dengan orang lain segala amal ibadah, nanti hari kiamat kita disuruh Allah Ta'ala, hei kalian yang waktu di dunia beramal bukan selain karena aku, cari orang-orang yang pernah kalian riai itu, cari ke orang-orang yang pernah kalian minta nilai dengan dia, suruh dia yang memberikan pahala kepada kamu. Bisa gak? Tak bisa. Maka oleh karena itu kita ingat-ingat kepada pencipta kita di waktu kita beramal beribadah ini. Maka susah sekali kita beriman, beramal, beribadah karena Allah Ta'ala itu susah di akhir zaman ini. Sabda Nabi SAW, la yaqbalullahu amalan fihi bi miqdaru zarratin min riya'in. Tiada menerima Allah Ta'ala akan amal yang di dalamnya sekadar semut yang kecil daripada riya. Ada sedikit aja kita itu riya di hati, kada berpahala lagi. Tapi amal tadilah selain daripada sholawat, selain istighfar, selain dari sedekah, infak, wakaf dan hadiah. Kalau itu kada apa-apa ketahuan orang, dan itu memang harus ketahuan orang. Berselawatan kan bagus, bila banyak kawan. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Siapa tukang jawab? Bukan pekawan. In qila zurtum bima raja'tum wajtama'al sampai seterusnya. Nah itu harus ada kawan yang menjawab. Jadi bagus selawatan itu bakawan. Dan sabda Nabi SAW lagi, istaizu billahi min jubbil huzni qila wa ma huwa qala wadin fi jahannam wa'idda lil qurra'il murai. Engkau pinta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada jubbul huzun. Maka sembah sahabat, apa jubbul huzun itu ya Rasulullah? Maka sabda Nabi, yaitu sungai di dalam neraka jahanam, disediakan bagi qurra'ul mura'in, yakni disediakan bagi orang yang qori, yang riya, yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya itu. Nah jadi kalau kita mengaji ini karena hendak didengar orang, maka disediakan jubbul huzun, kamar kesedihan di dalam neraka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Sabaqah minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Wah, ini supaya dinilai orang baik. Alladzi barakna haulahu linuri
Nah ini minta nilai. Jadi kalau minta nilai sama orang, nah ini nanti disiapkan yaumul huzun. Apa namanya? Jubbul huzun di dalam neraka. Alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ada hempai lagi. Tuha sudah. Nah, jadi apapun yang kita baca, baik musabaqah tilawatil Quran atau jadi qari selain daripada musabaqah, ada di hati kita minta nilai dengan orang lain. Nah, ini Allah Ta'ala siapkan neraka yang bernama Jubbul Huzun. Di situ nanti kita mana kepanasan, mana pula kesedihan. Sadih orang yang minta nilai orang lain. Di dunia aja kan kita lah kalau minta nilai orang tuh sedih. Rencana tadi hendak surprise deh berarti. Surprise lah. Surprise. Nah, apa dengarnya? Mana? Surprise. Hendak mengadakan kejutan dengan bini nih. Artinya siapkan amplop isinya 3 juta hendak memberi bini. Sekalinya bininya kata di rumah, kata jadi gembira. Aduh sadih aku jangan tadi hendak menggembirakan bini nih, memberi duit 3 juta barang setahun sekali pas bininya kata di rumah. Karena tadi memberi tadi hendak minta dipuji oleh bini, bukan karena hendak minta ridho Allah Ta'ala. Sedih jadinya. Nah, itu apa saja apabila kita beramal ini selain daripada Allah pasti sedih. Pasti sedih. Contohlah kaum. Nah, ini kaum, ada kaum. Kaum ini membersihi musala, bersih musala. Pokoknya selama ini dipuji orang kaum bersih jamaah masjid. Jangankan aja teh cacak. Pasir sabigi kada di masjid. Sangking kaum ini je baiknya orangnya. Sekali satu hari orang kadang menilainya lagi bepandiran semingguan dipuji orang aja, begitu orang tidak memuji lagi sedih kaum. Dimana sedihnya biasa dipuji orang terus, udah minggu kedua kali dipuji orang lagi. Sebab kaum di hati sahajaku membersihkan surau supaya orang memuji aku ini orang baik, kan bukan karena Allah Ta'ala. Ini contoh aja kaum lah. Doa sarik dijaga kan aku di jalan gawat. Ini contoh contoh. Jadi setiap orang yang beramal minta nilai dengan selain Allah, di dunia sedih, di akhirat mendapat neraka Jubbul Huzun. Ada sebuah ruangan disediakan kepada orang yang di dunia beramal karena riya tadi. Jadi apa perbedaan wali dengan kita? Wali itu ternyata mereka beramal tuh ikhlas. Aku ingat cerita Syekh Abdul Qadir Jailani pada ketika beliau menjalani jalan salik menuju Allah Ta'ala. Beliau ini mendatangi suatu kampung, dan kampung itu tidak ada yang kenal dengan Syekh Abdul Qadir Jailani. Di kampung itu orang kesusahan air. Jangankan di waktu malam atau subuh, siang aja susah mencari air. Jadi Syekh Abdul Qadir Jailani ini setiap malam mulai jam 11 malam sampai jam 3 subuh menciukakan banyu diandak ke dapur orang. Jadi orang kampung nang 40 orang kakak ini setiap buka pintu ada banyu di dapur. Satu orangnya lagi begitu dibuka pintu ada pulang banyu. Jadi nyaman orang, hendak berwudu nyaman, hendak mandi nyaman, hendak beristinja nyaman, karena banyunya ada sudah di dapur, di teras dapur. Tapi mereka tidak tahu siapa yang meletakkan air ini. Akhirnya beberapa bulan kemudian orang kampung ini menjebaklah bahasa kita aja itu. Mengintai siapa ini yang memperbuat. Ternyata seorang pemuda umur
umurnya kurang lebih 15 tahun. Begitu ketahuan orang Syekh Abdul Qadir Jailani, pindah langsung dari kampung ke lain. Karena sekampungan orang memuji beliau. Han, kada mau karena puji. Karena beliau ini beramal karena Allah. Begitu dipuji orang, beliau langsung pindah ke lain. Nah, itu wali-wali. Jadi wali itu amalannya paling gampang, ikhlas. Sabiji ndara, ikhlas. Cuma nang sabiji ini ngalihnya minta ampun. Ba'amal tadi tidak lain hanya taqarrubu ilallah, itu nang susah betul. Minta nilai dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila orang kada memuji lagi, imbaham tuh kata kamu sedikit lagi. Bila orang kada memakai lagi, kada mau lagi, tolak kamu sedikit. Inilah penyakitnya orang yang selain daripada Allah taala nih. Makanya sudah dikatakan oleh Al-Imam Ghazali, kalau kalian tidak mau sedih dan kalian tidak akan pernah kecewa, kalian tetap terus beramal sampai mati dan kalian akan mendapatkan kegembiraan, maka kata beliau, beramallah karena Allah Ta'ala, jangan ada karena yang lain. Jadi mudahan beramal karena Allah Ta'ala ini kita kawa ma'amalakan, kita ma'amalakan. Mudah-mudahan Tuhan menolongi akan hati dan jiwa kita dapat beramal ikhlas karena beliau, karena Allah Ta'ala tadi. Karena memang ngalih ngahai sembahyang sorangan di rumah bakutang kan kada bapak kan. Sekali kamu sedikit lalu memakai haka baju bagus. Berubah kan? Berubah kada? Bila di rumah kopiah, kadang-kadang kopiahnya ini barang asal kopiah aja. Begitu tulak ke masjid cari yang paling baik. Berubah sudah. Maunya sama aja di rumah lawan di surau. Nang mantap lagi di surau betape baju kainnya. Nah, begitu surangan di rumah begemis. Itu mantap lagi nginto. Cuma jangan berkisah ke lain. Aku aja walaupun kayak ini aja di surau aku biasa-biasa aja, tapi di rumah aku begemis. Nah, tuh tak alahan pada ria lagi. Tuh ujub pulang berkisah lawan orang. Jadi jangan dikisahkan amal ibadah kita ini. Nah, makanya kita ini harus ada amalan yang tidak diketahui oleh orang lain. Kalau bisa Pak Bula, kita baca baulah amal tuh ada satu amal yang jangan sampai ketahuan orang. Jangan sampai orang lain tahu. Kita aja lawan Allah Subhanahu wa taala tahu. Apakah amalnya terserah? Umpamanya kita bawa kapkah seminggu sekali ke satu tempat dan orang tidak ada yang tahu bahwa kita itu berwakaf. Terutama orang kampung kita, jangan sampai tahu. Atau kita sembahyang malam kah setiap malam orang tidak tahu. Atau kita baca Quran kah dalam sehari itu ada beberapa ayat yang tidak tahu diketahui orang lain. Atau kita membaca sholawat kah dalam sehari itu 1000 kali, orang tidak ada yang tahu. Dan terserahlah, penting ada amalan kita ini yang tidak ketahuan orang. Antara kita lawan Allah. Kayak sembahyang berjamaah itu wajib ketahuan orang. Awalah sembahyang berjamaah kata ketahuan orang. Ada sembahyang berjamaah kata ketahuan orang tuh ngarannya jin. Dan sembahyang berjamaah ini sangat disuruh berkumpul dan ketahuan oleh orang kampung supaya orang kampung tidak suudzon. Nasi anu aja kada suah ka masjid. Nah, amunnya ada cangol sesekali kan ka masjid tahuan orang. Dan juga baiknya kita itu. Intinya yang terakhir, seluruh amal ibadah kita ini kita meminta lawan Allah Ta'ala mudahan diterima oleh beliau. Amin Allahumma amin. Itu saja, ampun maaflah wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah.